Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh subscriber, seluruh penonton semuanya tanpa terkecuali, saya tak lupa untuk selalu mendoakan teman-teman semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maufirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Baik teman-teman, saat ini saya akan membahas beberapa Ustadz Wahabi, konflik hukum oven donasi di antara para petinggi Wahabi, di mana Ustadz Yazid Jawas mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tidak pernah melakukan oven donasi, sekalipun masalah kefakiran, masalah orang sakit, masalah bencana, musibah itu bukan baru sekarang, tapi sejak dulu. Dan Rasul dan para sahabat tidak pernah melakukan oven donasi. Lain halnya dengan yang dibahas, yang difatwahkan, yang disampaikan oleh dua Ustadz Wahabi lainnya, yaitu Dzulkarnain M. Sunusi dan Sufyan Khalid. Beliau malah membahas hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul sendiri yang mengumumkan di masjid untuk oven donasi membantu sahabat-sahabat atau saudara-saudara Islam lainnya yang terkena musibah dan membutuhkan. Baik, untuk tidak lama-lama, mari kita dengarkan konflik oven donasi di antara para ustadz dan petinggi Wahabi. Ini dia. Donasi untuk buka puasa. La haula wala quwwata illa billah. Mana ada dari sahabat seperti itu? Semua sahabat buka dengan air dan korma, satu butir korma cukup buat dia. Seandainya nggak ada korma, cuma air aja, cukup nggak untuk buka puasa? Cukup. Jangan antum jadi kerjaan donasi buat orang buka puasa, nggak perlu. Tentang masalah ada saudara kita yang mengalami kesulitan, kesusahan, ada yang mendapatkan musibah, ada yang meninggal. Ini baru terjadi sekarang atau dari zaman dulu sudah terjadi? Antum jawab. Dari zaman dulu. Di zaman Nabi ada nggak orang yang sakit? Ada orang meninggal? Ada. Kehidupan para sahabat itu orang mampu atau orang miskin? Sahabat secara umum fakir. Nabi nggak khawatir umatnya ini fakir. Yang Nabi khawatir umatnya apa? Dan susah hidupnya. Sambil contoh, dan sudah saya sampaikan dalam majelis ini, hadis yang sahih dari Imam Bukhari, ketika sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an itu jatuh Pingsan. Kenapa? Tidak makan seharian. Tidak makan seharian. Jatuh pingsan, diinjak oleh sahabat yang lain. Kata Abu Hurairah, aku nggak gila. Bisa orang ayam itu diinjak lehernya ketika dia jatuh. Aku nggak gila. Aku lapar seharian belum makan. Itu nggak ada kemudian sahabat, ayo donasi. Ini lapar. Kemudian di zaman Nabi ada nggak ashabu suffah? Ada nggak yang tinggal di masjid? Itu orang kaya, orang miskin? Orang miskin. Ada nggak sahabat? Yuk donasi, yuk donasi. Nggak ada. Tetap aja masing-masing aja, kalau memang ada rezeki kasih kepada mereka. Tapi kumpulkan seperti itu fitnah nantinya. Antum lihat Nabi, sampai Nabi menggadaikan apa? Hah? Baju besinya. Untuk apa? Untuk beli mobil, beli motor, untuk bangun rumah yang mewah. Untuk apa? Makan. Bukan sahabat, ayo Rasulullah SAW pemimpin kita nggak punya makanan, ayo kita donasi. Nggak ada. Tidak ada. Antum lihat ini. Ini riwayat sahih dari Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Nabi mengadakan kepada siapa? Kepada Yahudi. Ini antum. Jadi perhatian, antum kan baca Quran, baca hadis. Ini kita baca ini Nabi. Nabi nggak pernah minta sumbangan dari yang lainnya. Atau sahabat punya ide, ayo kita kumpulkan dana untuk Nabi SAW. Nggak ada sama sekali. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Abu Ruqayyah di Gorontalo. Baik, barakallahu fiik. Abu Ruqayyah di Gorontalo. Silakan pertanyaannya. Jazakallahu khair. Ana mau bertanya Ustaz terkait batasan antara donasi, open donasi yang masuk kategori meminta-minta dengan tidak meminta-minta. Karena seperti waktu Ramadan tahun kemarin ada beberapa open donasi untuk kegiatan itikaf, yang mana yang membuka donasi itu panitia masjid, yang mereka juga yang itikaf. Jadi uang donasi itu dipakai untuk makan sahur,
buka puasa yang menu yang bukan menu standar, menu yang agak lebih berkuah gitu. Jadi bukan pendonasi untuk konsumsi mereka sendiri. Bagaimana yang seperti ini, Ustaz? Jazakallahu khairan. Baik, barakallahu fiik. Ya pertama perlu di garis bawah ya, kata meminta-minta itu apa yang meminta-minta. Sebab orang pendonasi juga itu kalau dibahasakan juga meminta. Dan maksudnya meminta orang untuk bersedekah. Meminta untuk siapa? Nah itu yang menjadi masalah. Kalau dia minta untuk orang lain, Untuk membantu manusia, maka itu masuk di dalam syafaat namanya. Itu hal yang dipuji dalam agama menurut kesepakatan ulama. Untuk membantu manusia, maka itu masuk di dalam syafaat namanya. Itu hal yang dipuji dalam agama menurut kesepakatan ulama. datang kepada Nabi orang fakir, minta dibantu. Nabi tidak punya apa-apa, maka Nabi berkata, ikut sama saya ke masjid. Dia tiba di masjid, Nabi berkata kepada orang-orang di masjid, siapa yang bersedekah untuk orang ini? Itu Nabi meminta kepada para sahabat. Kalau itu bahasanya meminta-minta, itu meminta-minta juga. Tapi itu dilakukan oleh Nabi, tapi bukan untuk beliau, untuk orang lain. Ya, itu adalah hal yang baik. Tapi kalau seperti yang disebutkan tadi, itu orang yang iktikaf, dia juga yang iktikaf, open donasi untuk para iktikaf, maksudnya dia yang sedang iktikaf dan orang-orang yang bersamanya, ini bab warok di sini. Harus diperhatikan. Nah, itu kalau masuk di dalam kategori orang yang mampu, atau dia punya kemampuan, atau dia bisa sebenarnya, tapi dia ingin lebih karena pemberian orang lain, nah itu masuk di dalam kategori celah. Di dalam banyak hadits yang mencela tentang hal tersebut. Jadi bedakan antara dua hal. Semoga Allah memberi taufik dan semua. Dari setiap musibah yang menimpa saudara-saudara kita, khususnya yang hari ini ditimpa musibah yang sangat besar, Allah Azza wa Jalla ingin mengingatkan kita bahwa kita adalah saudara. Sebagaimana Allah tegaskan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Siapa yang mengaku beriman, maka dia harus yakin, dia harus merasa bahwa sesama muslim adalah saudaranya. Maka buktikan keimanan Anda. Setiap orang yang beriman kepada Allah, dia adalah saudara Anda. Ketika dia mendapatkan kebahagiaan, Anda pun turut gembira. Ketika dia ditimpa kesusahan, kita pun bersedih. Rasulullah SAW juga mengabarkan kepada kita bagaimana seharusnya persaudaraan orang-orang yang beriman. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Orang mukmin terhadap mukmin yang lain bagaikan sebuah bangunan. Satu dengan yang lainnya harus saling menguatkan. Begitu pula Nabi SAW memberikan kepada kita sebuah perumpamaan yang sangat indah. Bagaimana seharusnya antara sesama muslim. Masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mencintai, menyayangi dan berlemah lembut di antara mereka bagaikan satu tubuh. Apabila ada satu anggota tubuh merasa sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasa sakit hingga tidak bisa tidur dan merasa demam. Itulah jemaah sekalian orang yang beriman. Maka bantulah saudara kita yang ditimpa musibah dimanapun mereka berada. Dan ketahuilah, ketika kita membantu saudara kita di dunia ini, pada hakikatnya kita sedang membantu diri kita sendiri di hari kiamat kelak. Rasulullah SAW bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa melepaskan satu kesusahan orang beriman di dunia ini, maka Allah akan lepaskan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Maka makin banyak kita lepaskan kesusahan orang beriman di dunia ini, makin banyak kita berpeluang dilepaskan, ditolong oleh Allah dari berbagai macam kesulitan di hari kiamat kelak. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya sesama muslim. Nah teman-teman, ini akibatnya mereka itu anti terhadap pendapat ulama, anti mazhab. Jadi mereka memahami sesuatu, nas ataupun dalil hanya seenak otak mereka sendiri, berijtihad sendiri, kemudian memutuskan hukum sendiri-sendiri. Itulah akibatnya. Akhirnya seperti ini. Itulah Ustadz Wahabi. Padahal perintah Rasulullah, anjuran Rasulullah untuk melaksanakan donasi atau membantu terhadap teman-teman yang membutuhkan terkena musibah itu ada dari Rasulullah SAW. Cuman kalau prakteknya, contohnya ini yang repot kalau seperti itu. Padahal Ustadz Dzulkarnain itu membeberkan contohnya. Pernah Rasulullah SAW mengumumkan di masjid untuk open donasi seperti itu.
Ya, Pak Yazid Jawas, Anda harus banyak belajar lagi ke Ustadz Dzulkarnain M. Sunusi itu. Jadi memang orang-orang Wahabi, Ustadz Wahabi selama ini doktrinnya terhadap jamaahnya contoh. Adakah contoh dari Nabi? Adakah contoh dari sahabat? Padahal bukan contoh saja yang harus dijadikan dalil, tapi qaul Nabi itu. Masalah kaifiyatnya kalau bukan ibadah mahdah, ya terserah. Masalah sedekah bagaimanapun caranya, ya terserah. Yang penting bukan sedekah yang di dalamnya diisi dengan perkara haram. Misalnya sedekah untuk acara dangdutan, ya jelas itu tidak boleh ya. Jadi intinya at-tarku la yakni tahrim, sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi bukan berarti terlarang untuk dikerjakan. Itu ya untuk teman-teman Wahabi. Baik, demikian, mohon maaf sebelumnya. Wa akhiran minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.